Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng anjing. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, sahabat 3R yang mengolah sampah. Semuanya, mulai dari yang menjadi pemulung, yang menjadi bekerja di sampah atau di pabrik atau dimanapun Anda berada, sahabat lingkungan yang ada di lingkungan RT, RW, dusun, kampung, desa, kota, sahabat gunung hidup yang hidup di pegunungan, di bukit, di lereng gunung. Masa mau di puncak gunung, pokoknya di pegunungan gitu ya. Agak batuk. maaf sahabat, agak batuk, kecapean. Sudah hampir nanti tanggal 17 Oktober genap 2 bulan ngonten. Kita coba 3 bulan full ngonten siang malam, cari inspirasi sebagai kontribusi kepada bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Suaranya agak, kita lanjut ke sahabat kali ini. Belum ya, sahabat bumi yang tinggal di seluruh belahan bumi. Kita kesempatan kali ini mimbar sampah untuk menyampaikan tentang pemberdayaan umat dalam hal tetap kata kunci sampah. Pemberdayaan umat dalam hal kata kunci sampah. Mungkin kita bahas dari yang bawah. Kata-kata pemberdayaan umat itu berarti umatnya diberdayakan, ya, umat manusia ya. Spesifik kita kasih contoh tempat ibadah yang kecil, katakanlah musola. Nanti kita kasih contoh seperti itu. Pemberdayaan umat itu berarti tanda kutipnya berawal dari satu dakwah sosial, bukan dakwah kayak ritual ya, sholat terus apa lagi itu, istighosah, itu masih hal yang ritual. Nah, kalau pemberdayaan umat itu dakwah sosial. Kemarin kita ketemu sama Guse, wis akeh dakwah ritual, lakonono dakwah sosial. Lah apa yo kaya awakmu kuwi yang sampah, ini kan dakwah sosial. Walah ya, insya Allah Gus, alhamdulillah kita sudah
10 tahun dakwah sosial. Ya, kita istiqomah ya, doakan saja kita terus berlanjut. Tapi jangan lupa subscribe Sarjana 3R, tekan tombol loncengnya itu dulu, sehingga kita nanti bisa terus beraktivitas. Kita di sini di tempat pengolahan sampah terpadu Ponorogo, dari awal serah terima berita acara untuk swadaya sampai sekarang 0 rupiah APBD APBN, jadi tidak ada stimulus selama 10 tahun mulai diserah terima sampai sekarang. Jadi ini sebuah sarana bagi saya untuk menyampaikan. Wis diomong curhat ya ora apa-apa. Di situ liku-liku suka dukanya di pengolahan sampah, tapi suka duka ini membawa berkah, membawa nikmat, banyak ilmu-ilmu yang pengalaman yang akan kita sampaikan melalui media ini, melalui channel ini. Kita langsung balik fokus pemberdayaan umat. Wis selalu kita maju ke depan, pemberdayaan umat. Jadi kita menelusuri tentang pemberdayaan umat untuk istiqomah dalam hal isu lingkungan, spesifik lagi sampah. Seperti pengen jelasnya nanti untuk melihat tatanan sosial sampah sudah di seri-seri sebelumnya, jadi nggak usah saya jelaskan tentang tatanan sosial sampah. Jadi pemberdayaan umat ini yang saya maksud, jadi memberdayakan umat untuk mengolah sampah dari sumbernya. Lah, karena sudah ada musola, tidak perlu membuat komunitas, tidak harus mengajak untuk tidak membuang. Yang jelas wadahnya sudah ada, masjid, musola. Lah itu diberdayakan umatnya, fungsinya satu. Kalau jamaah yang nyetor sampah yang sudah dipilah, yang sampahnya itu bisa dijual, sudah sendiri-sendiri, plastik sendiri, kertas sendiri, pokoknya sudah dipilah lah, bukan dicampur plastik dan kertas dan beling dicampurkan satu, sudah dipilah, sehingga nanti untuk komunitasnya atau pengurus masjid musola yang diserai untuk mengelola sampah, mengelola setoran sampah dari jamaah atau mengelola sampah dari jamaah
itu sudah tidak bekerja 2 kali. Oke, nanti kita kasih tahu lebih spesifik bagaimana untuk efisiensi waktu dan tenaga tentang jamaah yang menyetor ke masjid atau musola sampahnya, tapi sampah yang bisa dijual itu nanti kita kasih mentor, mentor terserah lah. Pokoknya kita nanti ada tutorial sampah plastik, tutorial sampah kertas. Jadi nanti bisa membedakan ini plastiknya A, B, C gitu ya. Ini itu teknis yang selanjutnya, yang sekarang itu tentang pemberdayaan umat yang dimaksud di sini dalam hal pengelolaan sampah. Jadi tidak perlu membuat komunitas karena jamaah sudah ada. Memanfaatkan jamaah sebagai apa katakanlah nasabah ya bisa, ya sebagai penyetor ya bisa, karena nanti di pemberdayaan umat dalam hal sampah di tempat ibadah itu bisa model bank sampah yang kemarin saya katakan. Nah ini model ini bisa dikembangkan. Nah penyetoran sampah yang sudah dipilah ke masjid, ke musola itu diapakan? Nah, ijab kabule piye ngono ya? Dibeli atau sedekah? Ya. Oke. Kalau dibeli biasanya ya itu seperti bank sampah itu. Masa uang 3.000, 4.000. Nah, mau diambil langsung. Juga nanti yang itu ribet. Jadi saran saya, saran saya kalau pemberdayaan umat untuk hal sampah yang dikembangkan di masjid dan musola itu diniatkan sedekah. Oke? Diniatkan sedekah, ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Karena itu nanti bisa untuk satu, jika itu dibentuk satu lembaga namanya bank sampah, berarti nanti uang yang terkumpul dari jamaah yang diambil dari penjualan itu dikembangkan lagi, tidak dicampur dengan kotak amal masjid atau musola. Lanjut, uang penjualan penyetoran sampah dari jamaah itu dibuatkan lembaga sendiri namanya bank sampah. Dari bank sampah itu nanti dikembangkan bukan simpan pinjam, kita pinjamkan, karena tidak ada simpan pinjam karena sedekah sampah. Jadi kita pinjamkan tapi dikembalikan utuh tanpa bunga. Oke. Bila pinjaman itu khusus untuk mengembangkan ekonomi umat, bukan untuk makan setiap harinya. Kalau pengen lebih jelas nanti bisa kita undang, bisa ya saya diundang
untuk menjelaskan lebih lanjut. Ini masih sedikit. Itu tahun 2017 saya itu sosialisasi ke beberapa lembaga di PCNU Ponorogo, termasuk di pondok, termasuk di sekolah ma'arif. Itu menyampaikan tentang sedekah sampah, sodako atau sedekah sampah yang fungsinya untuk membangun masjid, untuk ekonomi, untuk pembiayaan sekolah, untuk apalagi nyantri, membiayai santri juga bisa, untuk membangun masjid sudah ya, masjid mushola, antara lain seperti itu. Jadi tidak dicampur, kecuali kesepakatan, katakanlah satu lingkungan sedang membangun mushola atau masjid, kekurangan dana, terus sepakat, ayo bareng-bareng kita, bersama-sama kita kumpulkan sampah yang bisa dijual, disedekahkan ke masjid A, karena masjid A sedang membangun. Setuju? Mono. Itulah contohnya. Yang ini, kalau ini boleh karena kesepakatan. Nah, kalau sudah masjidnya apik, terus sekolah apik, kan ya yang lainnya untuk pemberdayaan umat, bukan pemberdayaan masjid kan. Jadi ini ada dua hal. Yang satu membangun, yang membangun fisik, yang kedua membangun ekonomi umat. Jadi pemberdayaan itu salah satunya. Lah, fungsi secara spiritual apa? Rapat atau itu kan, katakanlah jamaah yang lingkungan tadinya tidak berjamaah, terus sekarang nyetor, katakanlah nyetornya itu dijadwal jam 5 sore, akhirnya kan menjelang maghrib disiasati, menjelang maghrib kayak terus setor sampai menjelang maghrib, sampai duk-duk adzan Allahu Akbar ngono. Masa ya arep mulai kan ya jamaah sik ning masjid, ning mushola. Ya ora. Nah, itu bagian dari metode dakwah jarene wong-wong intelek kae lho. Ya seperti itu. Jadi pemberdayaan umat saling mengisi antara nilai-nilai dakwah bisa diamalkan, jamaahnya itu mengamalkan nilai-nilai dakwah jamaahnya. Yang tadinya mungkin tidak berjamaah jadi jamaah di masjid, yang tadinya tidak akur sekarang jadi akur karena sering ketemu. Ya memang susah lah masalah akur tidak akur, tapi ya semua proses. Ya oke. Lanjut lagi, gimana? Sudah jelas tentang pemberdayaan umat untuk sampah. Jadi dua, yang bangun atau yang mengembangkan umatnya, bangun fisik atau mengembangkan umatnya. Nah, membangun fisik tadi berupa itu ya udah tahu. Oke, ini saja dari saya tentang pemberdayaan umat dalam hal sampah. Ingat,
273 juta lebih penduduk Indonesia per jiwanya itu menghasilkan sampah 0,7 sampai 0,9 kg sampah. Jika tidak diolah dari sekarang, setiap daerah sudah mempunyai gunung-gunung sampah. Oke, itu pungkasan kita. Mulai sekarang tidak harus menunggu. Dan kapan lagi kalau tidak sekarang? Wah, diwalik-walik. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Siapa lagi kalau bukan Anda semua? Oke, itu saja. Salam kita. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, santri, santriwati, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.